Selamat tahun baru, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai, sejahtera, dan kesehatan selalu beserta dengan kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilahkan untuk berdiri. Silakan kembali duduk. Selamat datang bagi jemaat yang baru hadir dan beribadah di GKJ Joglo. Umat dapat memberikan salam, mungkin kiri, kanan, depan, belakang, silakan. Sebagai ucapan selamat datang. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 5 Januari 2025. Persidangan majelis bulan Januari. Persidangan majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 dan persidangan majelis pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Sakramen Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Joglo akan melayankan Sakramen Perjamuan Kudus awal tahun dalam kebaktian Minggu tanggal 12 Januari 2025 secara offline dan live streaming pada pukul 8.00 dan secara offline pada pukul 17.00. Jemaat yang sudah diperkenankan ikut ambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus dapat mengikuti persiapan yang akan diselenggarakan oleh kelompok masing-masing atau secara serentak pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 melalui link Zoom yang akan disebarkan melalui WAG kelompok atau pada kanal YouTube GKJ Joglo. Bagi para tamu yang akan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan juga diharapkan dapat mempersiapkan diri. Umat yang terkasih, mari kita memulai kebaktian ibadah minggu pertama pada tahun 2025 ini dengan menghayati kasih karunia Tuhan yang tak terhingga bagi kita. Ibadah minggu ini akan mengangkat tema kasih karunia yang tak terhingga yang berdasar pada Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Ibadah dipimpin oleh Ibu Pendeta Maria Sri Hartati. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 16 bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengar.
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saudara terkasih, Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk hidup taat kepadanya. Memperkatakan dan mengingat perintah Allah akan menolong kita untuk senantiasa belajar hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan 10 perintah Allah yang didasarkan dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini apapun juga yang dipunyai sesamamu. Saudaraku, marilah kita memohon belas kasihan Allah agar kita dimampukan untuk melakukan perintah Allah ini. Kita akan memohon kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 27 bait 1 sampai dengan 3. Meski tak layak diriku. Meski tak layak
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang bersedia mengakui segala kekurangan kita dan mau datang kepada Tuhan untuk dilayakkan, Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita semua. Berita anugerah pada saat ini akan kita simak bersama di dalam pembacaan Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim adalah anak sulungku. Saudaraku, inilah berita anugerah dari Allah. Tuhan menginginkan umatnya memiliki hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berdiri dan menyatakan kesanggupan kita untuk hidup dengan penuh syukur, penuh sukacita dan juga damai sejahtera Allah. Kita akan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 218, baiknya yang pertama sampai dengan 3, bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur, ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan malas
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan memohon pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama menyimak pembacaan firman Tuhan dan juga pendarasan dari Mazmur 147. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau kumpulkan kami di sini. Kami bersama-sama hendak memperbaharui iman kami. Kami haus akan firman-Mu dan tolong kami Tuhan, agar apa yang akan kami daraskan bersama-sama secara bersautan dari Mazmur 147, apa yang juga akan kami baca, kami simak bersama-sama dari Efesus, kiranya Engkau berkenan untuk tolong kami Tuhan, agar kami dapat memfokuskan hati, pikiran, seluruh tubuh kami ke dalam firman-Mu, sehingga firman yang akan kami simak bersama-sama tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh boleh bertumbuh berakar kuat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau tunjuk untuk melayankan sabda, dalam dirinya juga banyak sekali kelemahan manusiawi, kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk memperlengkapinya Bapa, sehingga apa yang disampaikan dapat menolong kami semua untuk menghayati firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami serahkan jalannya pelayanan sabda pada saat ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mereka
Saudara, kini kita perhatikan bersama-sama surat di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14, saya baca untuk kita semua berdasarkan TB2, firman Tuhan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Berbahagia orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagia orang-orang yang pelihara firman-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, berbahagialah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Atau hawanya masih hawa liburan ini? Hawanya liburan ya. Tapi sebentar lagi kita akan kembali ke dunia nyata. Besok hari Senin sudah mulai ada yang sekolah, sudah mulai ada yang bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah ibadah minggu pertama di tahun 2025.
Dan di ibadah minggu pertama ini kita bersama-sama diajak untuk menggumuli satu bagian firman Tuhan yang menurut saya sangat indah gitu ya. Karena ini adalah bagian-bagian firman Tuhan yang berisi janji keselamatan dari Tuhan, janji berkat dari Tuhan. Karena itu menurut saya bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama ini menjadi sangat tepat untuk kita semua sebagai bekal gitu ya. Kalau orang Jawa bilang sebagai sangu, sebagai kekuatan bagi kita untuk menapaki hari-hari ke depan sepanjang tahun yang akan kita lewati ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita nih ya. Sebuah cerita tentang dua orang ibu yang sama-sama punya bayi ya. Mereka berdua punya bayi kecil dan dua-duanya pergi ke seorang yang dianggap bijaksana karena orang itu dipandang bisa melihat masa depan gitu ya. Dia bisa meramal lah gitu ya. Nah lalu keduanya pergilah ke orang yang dianggap bijak itu, lalu mulailah diramal gitu oleh si orang bijak tadi. Ibu dengan bayi yang pertama kemudian diramal. Kata peramal itu begini, wah ibu bersyukur bayi ibu nanti akan bertumbuh menjadi dewasa dan dia akan menjadi orang yang sangat penting di negara ini. Jadi ibu jangan khawatir, bayi ibu ini calon orang penting gitu ya. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, sang ibu senang gitu ya, karena anaknya diramal akan menjadi sosok yang penting gitu ya. Dia senang. Lalu bayi yang kedua, ibu dengan bayi yang kedua, diramallah oleh sang bijaksana ini. Dilihat-lihat gitu ya, dilihat-lihat wajahnya, dilihat garis tangannya, segala macam begitu. Lalu sang bijak itu bilang begini, ibu, anak ibu ini nanti akan menjalani sebuah kehidupan yang susah. Ketika dia dewasa nanti, dia akan menjadi seorang pengemis. Nah tentu Bapak Ibu Saudara, sang ibu dengan bayi yang kedua ini sedih gitu ya. Dia berduka, dia sedih, aduh gimana nih anakku kok katanya nanti jadi pengemis gitu. Sementara yang satu lagi merasa senang sekali karena bayi yang nanti akan dia rawat itu akan menjadi sosok yang terkenal, sosok yang penting di negaranya. Lalu Bapak Ibu Saudara, kedua bayi ini bertumbuh dewasa. Si ibu dari bayi yang pertama karena begitu yakin bahwa anaknya akan menjadi orang penting, maka si anak itu diperlakukan dengan sangat istimewa. Segala sesuatu yang diinginkan oleh si bayi ya, oleh anaknya itu dipenuhi semuanya. Pendidikan semuanya dipenuhi gitu ya. Apa yang diinginkan itu semua diberikan. Bahkan sang ibu merasa, toh anak saya nanti jadi orang penting, sekolah nggak perlu tinggi-tinggi lah gitu ya. Nanti dia akan jadi orang yang hebat. Dia punya keyakinan seperti itu. Sementara Bapak Ibu Saudara, si ibu dengan bayi yang diramal sebagai pengemis, dia dengan penuh duka, dia berpikir bahwa anakku nggak boleh jadi pengemis. Maka dia mendidik anaknya dengan penuh disiplin. Dia mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab. Dia ajarkan kepada anaknya bagaimana susahnya mencari uang. Dia ajarkan kepada anaknya tentang pendidikan, tentang karakter, tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan anak itu Bapak Ibu Saudara bertumbuh sama-sama menjadi dewasa. Dan hasil singkat cerita Bapak Ibu Saudara, rupanya anak yang dididik dengan penuh semuanya serba ada, tanpa sesuatu yang membuat dia menjadi bekerja keras, ternyata justru dia menjadi pengemis. Karena dia tidak tahu bagaimana cara hidup, dia tidak tahu bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Sedangkan bayi yang kedua yang diramal akan menjadi seorang pengemis, dia dididik dengan luar biasa oleh sang ibu, sehingga sang ibu kemudian betul-betul bisa menuntun anaknya menjadi seorang yang berhasil. Tidak lagi menjadi seorang pengemis seperti yang diramalkan oleh sang bijak, tetapi dia menjadi sosok yang berhasil di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak semuanya, kisah ini ya, ini sekedar ilustrasi.
Ini adalah sebuah ilustrasi. Tapi dari ilustrasi ini saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa alam bawah sadar kita itu punya kekuatan. Dan betapa kekuatan alam bawah sadar kita itu bisa membuat kehidupan kita menjadi baik dan menjadi gak baik. Dua ibu tadi, ibu muda tadi mendapatkan informasi dari sumber yang sama, dari si bijak. Yang satu dapat informasi kamu nanti anaknya akan jadi berhasil. Yang satu kamu nanti anaknya akan jadi pengemis. Dan informasi itu masuk ke dalam alam bawah sadar dua ibu muda tadi. Lalu mempengaruhi keduanya gitu ya. Menjadi sebuah keyakinan. Yang satu yakin anakku pasti berhasil. Yang satu yakin anakku nanti jadi pengemis. Tapi enggak boleh anakku jadi pengemis. Yang membedakan keduanya adalah Bapak Ibu Saudara, yang membedakan kedua dari ibu muda tersebut adalah bagaimana masing-masing bisa mengelola pengendalian pikiran. Bagaimana si ibu muda dengan bayi yang kedua yang diramal sebagai pengemis itu bisa mengendalikan pikirannya, lalu dari pikirannya itu dia muncullah sikap-sikap yang justru membuat dia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Hasilnya ya anaknya menjadi baik gitu ya. Tidak seperti yang diramalkan oleh sang bijak. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kekuatan pikiran kita dan bagaimana kita bersikap ya, itu sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dan hari ini saudara-saudara, kita diajak oleh Tuhan melalui firman yang kita baca bersama-sama ini untuk menguatkan pikiran kita, untuk menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan dengan begitu limpahnya, sebagaimana tema kita ya, kasih karunia yang tak terhingga. Kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah tak terhingga. Dan kalau itu tertancap di dalam keyakinan kita, itu akan mendorong kita dalam bersikap, dalam berpikir, dan tentu saja itu akan membawa berkat-berkat tersendiri di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam bagian firman kita, Efesus. Surat ini saudara-saudara, ini adalah surat edaran. Yang namanya surat edaran, maka surat ini sebetulnya tidak ditujukan hanya kepada satu jemaat ya, tapi juga ditujukan kepada jemaat-jemaat yang lain. Jadi yang membaca bukan hanya jemaat di Efesus, tapi juga jemaat yang lain yang pada saat itu tumbuh, berkembang, percaya kepada Kristus, mereka juga membaca surat ini. Dan surat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian surat ini terutama pada bagian awal yang tadi kita baca sama-sama, Paulus itu sedang menanamkan sebuah keyakinan kepada jemaat yang menjadi sasaran suratnya, bahwa Tuhan itu memberkati mereka, bahwa Tuhan memberkati mereka, dan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka itu bukan hanya berkat yang tampak oleh mata. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara adik-adik semuanya, kalau kita mendengar kata berkat, jujur apa jujur nih ya, dalam pikiran kita seringkali yang terbersit apa? Berkat itu yang tampak oleh mata gitu ya, pekerjaan gitu ya, atau berkat materi, berkat kesehatan gitu ya. Pokoknya segala sesuatu yang tampaknya bisa kita lihat oleh mata, bisa dihitung dengan angka, bisa dirasakan. Itu kita sebut dengan berkat. Tapi pada bagian kita saudara-saudara dikatakan bahwa Tuhan itu memberkati orang percaya, bukan hanya berkat-berkat yang bersifat duniawi, tetapi dikatakan bahkan diulang-ulang selalu ya di dalam bagian perikop kita ini, bahwa Tuhan itu memberikan berkat kepada kita berupa berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani di dalam surga. Atau lebih tepatnya pada bagian-bagian ayat selanjutnya dikatakan berkat di dalam Yesus Kristus. Jadi berkat yang kita peroleh itu bukan hanya berkat-berkat duniawi ya, yang bisa kita lihat dengan mata kita, bisa kita hitung dengan angka, tapi juga berkat-berkat yang bersifat rohani,
yaitu berkat rohani, berkat di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, berkat rohani yang disebut pada ayatnya yang ke-3, di situ menggunakan kata eulogia pneumatike, yaitu artinya adalah berkat yang berasal dari Roh Kudus, gitu ya. Jadi berkat ini bukan sekedar kebalikan dari berkat dunia. Jadi kalau kita bilang ada berkat dunia, berarti ada berkat sorgawi. Nah, berkat rohani itu lebih daripada sekedar kebalikan dari berkat dunia. Tapi berkat rohani itu adalah berkat yang bersumber dari Roh Kudus. Berkat yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan berkat itu bisa kita rasakan bukan hanya secara kasat mata, bukan hanya indera kita, tetapi juga damai sejahtera, kasih karunia. Itulah berkat rohani dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu yang hendak Paulus katakan hari ini melalui pembacaan kita. Paulus ingin menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan berkat rohani dari Roh Kudus itu. Nah, apa bentuknya gitu kan? Pertanyaan kita, bentuknya apa nih berkat rohani itu? Setidaknya ada 2 saudara-saudara yang saya ingin bagikan sama-sama buat kita ya. Yang pertama, berkat rohani itu yang pertama adalah hak istimewa. Karena kita dipilih menjadi umat yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Ayat 4, ya itu ada di dalam ayat 4. Yang pertama, berkat rohani itu adalah kita mendapatkan hak istimewa. Kita mendapatkan hak istimewa. Kita mendapatkan hak istimewa untuk dipilih menjadi umat yang kudus, ya, umat yang tidak bercacat di hadapan Allah. Nah, ini perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara untuk memahami ayat ini, karena kalau kita dipilih untuk menjadi orang yang kudus, bukan orang berasal dari kota kudus ya, tapi orang yang dikuduskan, orang yang suci, orang yang mulia, lalu kita dipilih untuk menjadi orang yang tidak bercacat, itu bukan berarti pada dasarnya kita itu orang kudus. Itu bukan berarti pada dasarnya kita nggak punya cacat. Salah Bapak Ibu Saudara. Justru karena kita bukan orang kudus, karena kita ini orang berdosa, dan karena kita ini punya banyak cacat, ya, kita punya banyak keterbatasan, punya kerapuhan manusia, maka kita dipilih oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hidup tanpa cacat. Supaya kita bisa menjalani hidup dalam kekudusan. Nah, itu yang terpenting. Nah, apakah kemudian kita benar-benar bisa hidup kudus, bisa hidup tanpa cacat? Nah, itu bergantung dari bagaimana upaya kita. Saya rasa Allah kita adalah Allah yang tidak mengukur hasil, ya. Ibaratnya seorang guru, maka Allah itu tidak menuntut kita mendapatkan nilai 100, tapi Allah menghargai usaha kita. Allah melihat seberapa besar usaha kita untuk punya kehidupan yang kudus, untuk punya hidup yang tanpa cacat. Nah, itu yang pertama saudara-saudara. Ini adalah berkat rohani yang kita dapatkan. Jadi sadarilah saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara semuanya, ya rekan-rekan majelis semua yang ada di dalam tempat ibadah ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara semua mendapatkan berkat rohani untuk dipilih hidup dalam kekudusan, untuk dipilih hidup tanpa cacat. Itu berkat rohani yang pertama. Dan berkat rohani yang kedua saudara-saudara, pada ayat 14, di situ dikatakan bahwa kita mendapatkan karunia berkat rohani berupa Roh Kudus yang menjamin kita agar dapat hidup sebagai milik Allah. Saudara-saudara, ayat ini sangat indah. Mari kita rasakan ayat ini saudara-saudara ya. Tuhan memberikan berkat rohani kepada kita berupa Roh Kudus. Jadi sesungguhnya saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian, juga di dalam diri saya, Tuhan itu sudah memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian.
Nah, Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita agar kita hidup di dalam terang Tuhan, milik Tuhan. Nah, masalahnya saudara-saudara, seringkali Roh Kudus itu kurang kita kobarkan. Sehingga kita hidup tidak berjalan di dalam Roh Kudus, tetapi mengikuti roh-roh yang lain, ya. Roh hana, roh dunia, roh jahat, dan sebagainya gitu ya. Karena kita mengabaikan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita diingatkan oleh Paulus bahwa sebetulnya kita semua sudah mendapatkan berkat rohani berupa Roh Kudus. Maka mari kita kobarkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang relevansinya buat kita saudara-saudara. Apa lalu relevansinya buat kita sekarang gitu ya? Kalau hari ini kita diingatkan oleh Paulus bahwa kita mendapatkan berkat rohani, terus apa selanjutnya? Yang penting itu gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita sudah mendapatkan janji berkat dari Tuhan, maka mari kita tanamkan citra itu di dalam diri kita. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mari kita tanamkan itu dalam diri kita. Dan tentu saja saudara-saudara, kita tidak ingin bertumbuh menjadi seperti orang bayi pertama di dalam ilustrasi tadi gitu ya. Mentang-mentang diramal bahwa nanti akan jadi orang penting lalu hidup seenaknya. Lah kalau kita menjalani hidup seenaknya seperti itu, ujung-ujungnya ya maut gitu ya. Ujung-ujungnya sengsara gitu. Tapi kita ingin menjadi orang yang tangguh, menjadi orang Kristen yang betul-betul menghargai hidup pemberian Tuhan. Karena itu ada 3 hal saudara-saudara yang bisa kita lakukan ya sebagai relevansi dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama saudara-saudara, mari kita syukuri hidup pemberian Tuhan. Hidup saudara-saudara itu berharga. Hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, hidup anak-anak, semuanya itu berharga saudara-saudara. Maka jangan pernah merasa hidup saya sia-sia. Jangan pernah merasa, wah hidup saya kok gini-gini aja. Jangan. Tapi kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara itu berharga. Dan itu harus disyukuri. Karena itu jaga hidup kita saudara-saudara. Jaga hidup kita. Karena hidup kita berharga di hadapan Allah. Yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, mari kita jalani hidup dengan bertanggung jawab. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Bertanggung jawab. Apapun tugas kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Sebagai istri, jadilah istri yang bertanggung jawab. Pelajar, pelajar yang bertanggung jawab. Pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab. Itu tanda bahwa kita mensyukuri berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga saudara-saudara, mari kita kobarkan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Mari kita kobarkan. Jangan lupa saudara-saudara, di dalam diri Bapak Ibu Saudara itu ada Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus itu tenggelam, tapi munculkan itu dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan hidup sebagai milik Allah. Karena kasih Tuhan berlimpah atas saudara semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, puji syukur kami panjatkan kepadamu, Engkau mengingatkan kami akan kasih karunia yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mensyukuri hidup pemberian-Mu. Mampukan kami juga untuk dapat bertanggung jawab atas segala tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Dan berikan juga kemampuan kepada kami untuk mengobarkan Roh Kudus yang telah Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan kekuatan kami tidak dapat melakukannya. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat menghidupkan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami hendak menyampaikan syafaat kami. Kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yaitu Bapak Ignatius Sukso Yudiono, atau saudara-saudara kami pasca pemulihan. Berkati mereka satu persatu Tuhan, agar dapat memperoleh kesehatan yang prima, sehingga dapat melanjutkan aktivitas mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami berdoa untuk para muda-Mu, kami berdoa untuk keluarga muda, untuk dewasa, untuk juga adiuswo, dengan segala pergumulan mereka masing-masing, seturut dengan kategori usia mereka. Kami memohon kiranya hikmat-Mu saja yang membantu mereka Tuhan, untuk dapat melihat setiap persoalan yang dihadapi dengan lebih jernih, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan dengan lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di GKJ Joglo. Kami memohon pertolongan-Mu agar apa yang kami rancangkan seturut dengan kehendak-Mu. Gereja ini adalah milik-Mu Tuhan, dan kami adalah anak-anak yang Engkau pakai sebagai sarana pewartaan kabar keselamatan. Maka mampukan kami, berikan kepada kami kebisaan Tuhan, agar kami dapat menjalankan apa yang menjadi bagian kami dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga untuk kehidupan persekutuan di lingkup klasis Jakarta bagian Barat. Kiranya Engkau tolong Bible Class, Engkau tolong kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang sehingga dapat menolong jemaat-Mu di lingkup klasis Jakarta bagian Barat untuk dapat merasakan indahnya persekutuan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami duka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, atau mereka mengalami kedukacitaan karena gagal di dalam usaha mereka, karena pengharapan-pengharapan mereka tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Berkatilah mereka Tuhan, agar penghiburan-Mu saja yang ada pada mereka. Demikian pula sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya pemerintah negeri kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga kesejahteraan rakyatlah yang menjadi keutamaan mereka. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara-saudara kita, sebuah pujian yang juga menyatakan kemurahan Tuhan.
bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kami mohon umat bangkit berdiri. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegar iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan petugas persembahan, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris, dan persembahan bulanan dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau transfer. Nah, persembahan didasarkan pada dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab darimulah segala-segalanya, dan dari tanganmulah
sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387, bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku.
berdoa dan diakhiri doa Bapa kami. Allah yang Maha Baik, puji syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan, baik persembahan kantong, persembahan syukur, dan persembahan lainnya. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi gereja dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan jika dalam mempersembahkan terselip dosa. Kami berdoa bagi yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh hikmat agar mampu mengelola persembahan ini dengan baik. Kami panjatkan doa ini di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari kami daripada bahaya yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon untuk tetap berdiri. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia di mana engkau berada. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia di mana kami berada. Jadilah saksi Kristus tentang kasih karunia-Nya yang tak terhingga. Kami siap menjadi saksi tentang kasih karunia-Nya yang tak terhingga. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Berpesan sinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudara, terimalah berkat Tuhan yang memampukan saudara untuk melakukan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Umat yang terkasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayanan ibadah hari ini. Marilah kita menjalani hidup penuh rahmat di tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati.